Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Ayu Primadini, NPM 719121752, kelas perpajakan 2019D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Sebagai warga negara Indonesia, Anda memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang perlu dipatuhi. Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak mengacu dari undang-undang yang sama. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Lalu, apa saja hak dan kewajiban wajib pajak? Hak wajib pajak. Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat dan tuntas pada poin ini. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Anda dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan wajib pajak. Pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat pengembalian kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. 2. Hak dan dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda mengenal pemeriksaan, mendapat penjelasan mengenal maksud dan tujuan pemeriksaan, mendapat meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis pemeriksaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan paling lama 6 bulan terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan, lalu mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. Hak kerahasiaan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keterangan atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditujukan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 yang sudah dialihkan ke pemerintah daerah atau kota atau kabupaten. Pengurusan pengurangan PBB dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten setempat. Hak untuk pembebasan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak palsu dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tinggal permohonan.
hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Untuk pelaksanaan proyek, pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dalam lingkup PPN, barang kena pajak atau BKP atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN. BKP tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Fasilitas PPN tidak dipungut ini turut diberikan pada perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu, seperti kawasan berikat, diantaranya atas impor dan perolehan bahan baku. Selebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.